Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan project web kita menggunakan HTML. Namun project ini bab terakhir ataupun bagian terakhir dalam yang berhubungan dengan HTML. Karena nanti project berikutnya kita gabungan antara HTML dan CSS. Nah, nanti kita akan bahas perbedaannya dan kita praktikum juga mana perbedaan yang signifikan antara HTML dan CSS. Nah, dalam kesempatan ini kita tetap melanjutkan project web kita, yaitu tentang web profil ataupun web pribadi yang sebelumnya kita menggunakan video. Nah, sekarang kita menggunakan lagu ataupun audio. Karena dalam suatu web itu kadang pernah lihat mungkin Bapak Ibu atau Saudara, ketika kita masuk ke suatu website, tiba-tiba ada lagu tuh, ada suara, ataupun biasanya sih perusahaan tertentu, tapi tidak semua. Ada kampus tertentu ketika dibuka langsung ada lagu marsnya. Oke, kita buka subline-nya. Nah, ini kemarin sudah kita buat ya, yang menggunakan film. Nah, kemudian kita menggunakan lagu. Kita bikin yang baru, Ctrl N. Oke, sudah. Kemudian seperti biasa klik view, kita pilih sintaknya, pilih HTML. Nah, baru kita tekan HTML. Nah, kebetulan kan saya bilang sebelumnya dari indeks sampai yang sekarang itu kan template-nya sama. Jadi oleh sebab itu dikopas saja. Oke. Nah, saya mungkin dari sini saja, dari head hingga sampai sini aja ya. Nah, sini. Oke. Oke, copy di sini sampai di sini sampai. Paste dah, gitu kan. Oke, kalau sudah kita bodinya ada dua ya, saya maaf. Oke, ya sekarang ini saja sih desain saya nggak begitu saya jadikan sebagai puisi untuk teman-teman untuk teman. Nah, ini masih sama. Terusnya kita jadikan di sini sama alien PS tengahnya, copy saja mungkin ya di sini. Oh iya, sini saja copy saja, saya maaf. Nah, di sininya saya tulis puisi hati. Ini boleh kapas aja sih. Oke. Kemudian kita senterkan di sininya. Kita senterkan. Oh, di sini saja di senternya ya, tengah-tengah saja nih. Puisi hatinya. Oh, di sininya center. Oh, di sini saja ya senternya. Senternya. Oke, saya maaf ya. Oke, sudah. Kemudian jika sudah, kita buat table. Nah, terusnya kita copy saja biar cepat dari sini ya sampai sini. Dari sini sampai sini saja. Oke. Kemudian kita buat tabel rows-nya, tabel barisnya. Oke, kemudian kita buat TD seperti biasa, kolom. Oke, jangan lupa kita simpan, masukkan di dalam project yang sebelum kita buat, yaitu puisi. Kemudian saya tulis di sini font size-nya pakai font size. Di sininya size 2. Terusnya saya tebalkan di sininya B. Nah, ini sebuah ini
bukan buatan saya sih sebenarnya, boleh kopas saja. Puisi untuk sahabatku. Nah, kemudian daripada saya mohon maaf, saya ini kopas saja, saya kopas ya, saya kopas. Nah, di sininya kopas, kemudian di sininya saya kebawahkan, di sininya kebawahkan di sini. Dah, ini kebetulan saya ya saya teruskan proyek yang sebelumnya. Prosesnya saya modifikasi saja sih sebenarnya, karena ini latihan HTML sebenarnya. Oleh sebab itu nanti yang lebih bagus dan lebih kompleks kita gunakan CSS. Oke, nanti kita lihat di sini. Di sini kita lihat hasilnya apa. Coba kita buka di projectnya. Kita buka di project di sininya. Nah, ini kan sudah ada nih puisi. Nah, kemudian, seperti itu. Ternyata ada kesalahan. Seharusnya di sini itu ada BR. Oke, BR. Break di sininya sudah ada. Nah, itu. Mungkin BR-nya ada 2 lah, itu kan BR-nya. Jadi tampilan itu silakan dimodifikasi saja gitu kan, karena saya juga nggak terlalu mendesain itu memang butuh ya ide dan butuh berpikirnya itu agak sedikit beda, karena karena bagi saya kalau mendesain itu memang butuh konsentrasi gitu kan, nggak sembarangan orang buat gitu kan. Oke. Kemudian di sininya saya ingin ada lagi tulisannya di sini nih. Itu. Nah, terusnya kita kopas saja di sininya table, akan table lagi. Kita mohon maaf, bukan maksud saya di sini ya, karena masih berhubungan dengan di sini, bukan table tersendiri. Kita buat saja di sininya. Di sininya kita buat TR lagi di sininya. TR. Terusnya kita buat TD lagi di sininya. Nah, terusnya kita buat di sini. Nah, ini di kopas saja di sini. Tapi kita gunakan alian yang ambil agak sedikit ke kiri. TD di sininya. Langsung bikin aja kali ya, alian aja. Nah, kita gunakan right. Terusnya di sininya kita gunakan font size. Nah, di sininya size bikin 2 aja. Terusnya teruntuk teman SMA. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini kita hanya bermain data sebenarnya, tampilan table data ini kan. Nah, kalau ini kan intinya satu, ini kan berhubungan dengan baris. Nah, di dalam baris itu ada datanya di dalamnya. Oke. Nah, ini kan karena mengingat ini simple ya, tidak usah terlalu wah banget sih ya gitu, karena berhubungan sama HTML sih ya. Karena kalau berhubungan dengan tampilan ya belajar akan CSS gitu kan. Jadi ini untuk pembelajaran sederhana dulu ya, basicnya dulu. Oke, kalau sudah kita buat lagi di sini. Daripada lama kita copy. Saya ingin ada 2 lagi di sini nih, ada lagi di sininya. Nah, terusnya saya copy saja dari sini table hingga sini. Nah gitu. Terusnya di sini saya buat lagi mengkopas saya dari internet 1000 banyak ya. Kemudian di sini saya kopas saja. Nah, sampai sini. Nah, di sininya oke.
Kalau memang kepanjangan disingkat saja, dikondisikan. Ini karena saya juga untuk lebih lebih nggak banyak ruang gitu kan. Kita simpan. Kita simpan. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, itu dia. Nah, di sini untuk teman kuliah. Simpel aja ya. Jadi sebenarnya sih ya diulang-ulang aja sebenarnya. Nah, perbedaannya dalam project ini waktu sebelumnya yang di dalam foto ini kan kita memasukkan atau meng-add film. Tapi ada dua versi, langsung di-upload ataupun dimasukkan di dalam file tersebut atau melingkan. Nah, kebetulan kita linkkan nih dari YouTube. Nah, ini saya ingin mengupload langsung, tidak masuk ke dalam file ya, seperti yang tadi itu nih. Ini ada lagunya, sudah belum ada, mohon maaf. Lagunya saya kopas dulu ya. Saya kopas dulu lagunya. Kopas dari sini, kopas sini. Nah, lagunya kita harus kopas dulu, masukkan di dalam file folder itu. Nah, kemudian kita input, kita linkkan. Nah, sebenarnya sih hampir sama dengan project yang sebelumnya, tetapi ini yang sebelumnya kan video, sekarang audio. Nah, kita ini kan saja di sini. Nah, di sini audio. Nah, terusnya di sini pakai kontrol, pakai tampilkan kontrol. Terusnya kita tulis di situ source-nya lagu titik OGG, terusnya tipenya audio OGG. Ini formatnya sih sebenarnya. Terusnya source lagi, terusnya lagu lagi, tapi yang berhubungan formatnya MP3. Di sininya sama audio juga, terusnya MPG. Oke. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, itu sudah ada, karena ada play, gitu kan. Jadi tinggal diklik aja. Nah, sudah ada kan. Nah, ada beberapa pertanyaan di lewat ini WhatsApp saya gitu, Pak. Bagaimana Pak kalau menggunakan otomatis? Nah, kalau otomatis ada permasalahannya, yaitu apa? Tergantung dari browsing masing-masing. Kedua, biasanya belum diupdate ataupun juga yaitu browsernya itu terpilih. Nah, cara yang paling gampang apa? Saya kadang-kadang gini Mas, paling gampangnya ini tempat saya mencari pembaruan dalam suatu updatean. Saya di sini HTML, saya ini aja audio. Saya lupa nama ini ya, linknya. Nah, ini W3 School. Nah, di sini kita akan lihat ada tulisannya your browser does not support. Ini saya sangat rekomendasi banget bagi yang ingin menguasai suatu bahasa pemrograman ataupun yang berhubungan web dengan desktop. Di sini nih, ini saya selalu di sini. Nah, di sini sudah ada nih, dia malah terbaru sekali. Kadang-kadang ketika saya buat pun kadang-kadang apakah ada perubahan apa tidak gitu ya. Pasti sih saya juga akui kadang-kadang sering ketinggalan gitu kan, tetapi kalau masih bisa di play ataupun bisa digunakan berarti itu masih bisa gitu kan. Nah, ini ternyata di sini tidak support gitu ya, mungkin saja menggunakan mungkin Chrome, mungkin tadi saya gunakan Mozilla tidak pengaruh ya, mungkin Chrome, mungkin Google Chrome mungkin. Nah, itu. Nah, caranya gimana Pak kalau nanti otomatis? Nah, otomatis bisa menggunakan autoplay. Nah,
Cuman tadi saya coba di sini tetap saja nggak ada perubahan. Tuh, nggak ada perubahan. Ya mungkin mohon maaf, mungkin kalau ada yang lebih tahu ya silakan di komen saja. Tapi saya cek di sini tadi itu di apa tuh W3 School itu di sini sama kan, nggak jauh beda kan. Nah, di sini ada kontrol pakai autoplay itu sama kan. Nah, itu ini untuk mengamut mood ataupun dimatikan. Oke. Terusnya kita tambahkan lagi di sini untuk melingkan ke apa ya ke tampilan belakangnya atau sebelumnya kita kopas saja sih sebenarnya gampang aja, kopas saja, kemudian kita taruh di sini lah, kan ada, kita simpan, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ada host, mohon maaf di sini pada di center ya, pada di center nih. Oh mungkin di sini ya, saya taruh saja, taruhnya di efek besar di sini saja. Nah, coba. Oh, berarti harus bikin sendiri nih berarti. Di dalam table saja ya, buat table sendiri aja lah kalau begitu. Kalau begitu kita buat table aja sendiri di sininya. Tablenya terus kita buat tr, terus kita buat td aja. Oke, di sini. Di sini kita buat lagi. Oke, sudah. Oke, bisa tutup. Ini sebenarnya ada tabelnya, tabel di sini ya. Ya, jadi seperti itu saja. Ya, desain saya ini memang mohon maaf masih banyak kekurangan gitu kan. Ya mungkin silakan saja dimodifikasi berdasarkan apa yang kalian inginkan. Nah, kemudian tinggal kita linkkan yang di sini juga sama. Nah, terus di sini puisi. Nah, di situ. Nah, kemudian kita simpan, kita buka project yang awalnya ya, buat indeksnya. Nah, oke. Kemudian kita coba profil sudah kan, kegiatan sudah kan, terusnya foto-foto sudah kan, apa sudah kan, terusnya puisi. Oh, apa tadi ya? Oh, nggak bisa ya. Puisi bener. Oh, mohon maaf, di sini kurang. Terus dulu puisi. Nah, sudah ada kan? Kita nyalakan. Oke, tinggal dikan. Oke, itu. Nah, terakhir ini email. Nah, email ini biasanya otomatis kalau sudah didaftarkan domainnya. Nanti contoh aswan at surat at aswan.com umpamanya. Jadi domainnya sudah ada. Nanti biasanya dalam itu kalau ketika kita mendaftarkan suatu email mendaftarkan web kita, pastikan berhubungan dengan hosting sama domain. Nanti penjelasannya nanti di sesi berikutnya. Intinya ketika file sudah kita masukkan, kita daftarkan, nanti kita akan dapat salah satu fitur yaitu email. Nah, kebetulan ini emailnya ini saya menggunakan Outlook, bawaan dari sistem operasinya. Jadi caranya gimana? Ya sudah, gini saja caranya. Tulis di sini href. Nah, terusnya di situ tulis href-nya mail to. Kurung buka sebagai contoh, umpamanya saya sendiri aswan sunge@gmail.com. Nah, itu ini karena berhubungan sama, karena kan kita numpang. Tapi kalau nanti kita sudah mendapatkan ya yang biasanya sih sudah ada. Selama ini saya pernah daftar ya. Daftar itu yang kalau tidak salah yang 200.000 per tahun gitu kan, dapat itu. Nah, tapi ya itu terpisah gitu kan, tergantung dari
vendor masing-masing. Nanti dapat umpamanya nanti di sini, umpamanya nih surat, nah, di sininya aswan.com, nah itu kan. Nah, karena kita sudah dapatkan domainnya, nih domain itu penamaan. Kalau hosting, file yang kita upload di tempat vendor yang kita taruh ataupun kita upload. Nanti kita akan jelaskan di sesi ya sedikit agak akhir ya, karena kan ini masih berdaya yang desain. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini kita simpan. Nah, karena mengingat ini nggak langsung otomatis ya, jadi berhubungan ke Outlook. Kita coba ya nanti ke sini. Nah, ke sini otomatisnya ke Outlook, otomatisnya tuh. Oke. Karena mengingat ini yang mungkin ada koneksi ataupun masih mutar. Nah, ini langsung ke sininya tuh. Nah, ini kebetulan saya menggunakan yang BINUS bukan ini. Nah, kalau otomatis yang itu ya harus daftar dulu. Nah. Oke, itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga tetap eksis di konten saya. Jadi konten ini masih berhubungan dengan HTML. Tapi satu hal pada konten ini juga, ini terakhir atau bab terakhir tentang pembahasan HTML. Sesi berikutnya akan membahas tentang CSS, perpaduan antara HTML dan CSS kita padu menjadikan suatu web. Nah, desain itu akan lebih wah dengan menggunakan CSS. Oke, itu aja. Saya mohon maaf banyak kekurangan, apalagi dalam penjelasan saya. Tinggal di komen saja, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalaupun mahasiswa saya ataupun siswa saya, silakan saja datang. Jika ingin yang di luar, jika ada yang di luar, yang contoh pertemuan ataupun ini, silakan saja dikondisikan. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.